Assalamualaikum dan halo pemirsa, senang sekali kali ini saya Dewi Sartika menemani Anda untuk program kesayangan kita spesial setiap hari Jumat Komisi Khusus Islami yang tentunya menghadirkan faedah-faedah yang mungkin bermanfaat untuk warga masyarakat di rumah yang mungkin pagi hari ini selagi santai-santai atau kurang beraktivitas, jangan kemana-mana karena kali ini kita menyajikan suguhan-suguhan keagamaan yang tentunya memberikan faedah yang tentunya bisa mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kali ini edisi Komisi Khusus Islami, untuk tema yang kami angkat cukup menarik sekali pemirsa, karena Komisi Khusus Islami tema yang kita angkat adalah derajat manusia dilihat dari amal. Kenapa bisa derajat manusia hanya bisa dilihat dari sudut pandang amal dan tidak dilihat dari pangkat, harta, jabatan? Sesaat lagi kita akan dapat jawabannya. Jangan kemana-mana. Sebelum saya lanjut, kita sapa dulu narasumber kita sudah hadir pemirsa. Ada Ustaz. Saya sapa dulu. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber pemirsa, ada Ustaz Dr. Muhammad Fadli MPDI ya dari FKMPM. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mungkin kita dibatasi oleh waktu. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustaz, waktu dan tempat. Persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, zit tawli wal fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa syarrafana bil islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah adalah satu kalimat yang mulia yang sepatutnya kita ucapkan berulang-ulang kali pada hari yang mulia ini sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada hambanya. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia paripurna, seorang panutan teladan kepada kita semua, pernah menyampaikan salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, aktsaru ahlin nadam yaumal qiyamah mutarrifuna fil awqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang-orang yang akan menyesal di hari kemudian adalah mereka yang menyanyiakan waktunya di dunia ini. Pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang semoga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul derajat manusia sesuai dengan amalnya. Saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tangzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah merasa lemah, dan janganlah merasa sedih, cemas, khawatir, padahal kamu itu adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah apabila kamu beriman kepadanya. Jadi catatan bahwa derajat seseorang akan ditinggikan, syaratnya menurut Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 139, in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menarik, muncul satu pertanyaan. Apa betul derajat manusia itu disesuaikan dengan amalnya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kita dari beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan ketinggian derajat disesuaikan dengan amal-amal kebaikan manusia? Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mujadil ayat 11 yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kadangkala dalam konteks realitas di masyarakat, kadangkala jikalau ada pertemuan majelis-majelis ta'lim, ada kajian-kajian agama, kadangkala disepelekan oleh sebagian masyarakat Islam. Betul. Tapi coba kalau ada pengumuman pemberian sembako atau sumbangan-sumbangan, amplop dan sebagainya, pasti mereka yang tak diundang pun datang. Tetapi kalau acara-acara majelis ilmu ini kadang disepelekan, padahal keutamaannya dan fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal Rasulullah bersabda, huduru majelis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi marid wa huduru alfi janazah. Ini jarang diungkap oleh mubalik kita. Yang banyak itu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang populer. Siapa yang keluar dari rumahnya berjalan menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Betul. Tapi hadis yang saya sebutkan ini kadangkala belum populer. Rasulullah mengatakan huduru majelis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir dalam majelis ilmu itu lebih mulia, lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Saya kira di antara kita belum ada yang melaksanakan 1000 rakaat satu kali salat sunnah. Ya. Orang tahajud saja 8 tambah 3 11, 8 3 witir ya. Rasulullah mengatakan wa iyadati alfi marid, lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kemudian wa huduru alfi janazah, dan lebih mulia daripada melayat 1000 jenazah. Ini keutamaan yang disepelekan oleh sebagian umat Islam. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat manusia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan derajat manusia? Dari berbagai macam pandangan-pandangan ulama kita terkait dengan definisi derajat manusia, saya hanya mengambil satu kutipan bahwa derajat manusia adalah kedudukan spiritual seorang hamba yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dari kadar tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya, tingkat ketaatannya, dan terlebih-lebih tingkat kemanfaatan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama hidup di dunia. Jadi mau mengetahui tingginya derajat seorang hamba dapat dilihat kadar ketakwaannya, kadar keimanannya, dan kadar kemanfaatannya terhadap sesama manusia. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Menarik, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah menyerukan kepada kita semua untuk saling menghormati, saling menghargai, tanpa memandang dari sudut pandang latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya, tradisi, dan lain sebagainya, termasuk agamanya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Saya garis bawahi pada ayat terakhir. Kalau kita buka terjemahannya dari ayat pertama, wahai sekalian manusia. Ayat ini secara global, mujmal,
bukan hanya orang beriman yang diserukan oleh Allah, tapi wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Allah tidak menggunakan redaksi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah menggunakan redaksi ayat global atau ayat mujmal, komprehensif. Sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan itu, ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa hanya untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, ya. Sipaka lebih, sipaka tahu, sipaka raja. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini inti dari ayat ini, penekanan dari Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya derajat manusia itu ada dua. Pertama, ada derajat di dunia, ada derajat di akhirat. Derajat di dunia kadangkala orang mencari dengan cara tingginya pangkat dan jabatan, hartawan, dan sebagainya, sehingga orang kadangkala dihargai dari aspek pangkatnya, jabatannya, uangnya, materinya, dan sebagainya, tetapi belum tentu dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan derajat di akhirat inilah yang kekal abadi. Inilah yang menjadi kehendak, inilah yang menentukan beruntung tidaknya kita atau selamat tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salahlah Rasulullah mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadangkala kita hanya di fid dunya saja. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Sementara dia lupa tentang kehidupan yang kekal yang ada di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Saya mengajak kepada hadirin hadirat atau pemirsa TV Peduli untuk menengok sejarah seorang manusia dari kalangan tabi'in. Jadi itu tabi'in adalah sesudah sahabat. Jadi nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Yang bernama Uwais Al-Qarani. Seorang pemuda yang tidak pernah menikah selama hidupnya. Dia mewakafkan seluruh hidupnya, dia mewakafkan seluruh waktunya hanya untuk merawat seorang ibu yang melahirkan dia, yang dimana ibu kandungnya ini sudah lumpuh, buta, tua renta. Bahkan dalam sejarah Islam, Uwais Al-Qarani ini menggendong ibunya dari Yaman menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Bakti seorang anak kepada orang tua merupakan jalan turunnya, hadirnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain? Ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Uwais Al-Qarni ini disebutkan dalam pandangan ulama adalah manusia langitan. Tidak terkenal di dunia, tapi masyhur di langit. Oleh karena ada ungkapan ulama yang mengatakan Uwais Al-Qarani ini adalah sosok manusia populer, masyhurun fis samai wala ma'rifatun fil ardi. Dia terkenal di langit, para malaikat, bidadari mengenal sosok Uwais Al-Qarani, dan tentunya menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'rifatun fil ardi, sekalipun dia tidak terkenal, tidak populer, atau bahkan tidak viral di muka bumi ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yakin bahwa Allah adalah maha segala-galanya, Allah yang maha perkasa, Allah yang memiliki derajat yang paling tinggi, tidak ada yang mengalahkan derajat Allah. Dia menghendaki derajat manusia itu ditinggikan, dia pula lah yang menghendaki derajat manusia itu dihinakan. Mari kita lihat dalam salah satu ayat yang sering kita jadikan doa,
pada surah Al-Imran ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha," ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu memiliki kekuasaan segala-galanya. Dia yang berkuasa. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, ialah Allah. Dan dialah pula Allah yang mencabut kekuasaan seseorang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dia pula lah Allah yang memuliakan manusia kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi malebiki puang Allah Ta'ala pueloi, dan dia pula lah yang menghinakan, merendahkan derajat seseorang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, bahwa tujuan dari segala ibadah yang kita hadapi hari ini, yang kita laksanakan, adalah bertolak pada satu tumpul disebut dengan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat yang saya sebutkan tadi pada surah Al-Imran ayat 26, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Sebab ada beberapa kelompok manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat dari fisikmu, tidak melihat dari pakaianmu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Ada orang yang kehidupannya di dunia itu mulia karena jabatannya, uangnya, materinya, pangkat dan jabatan, termasuk mungkin dimuliakan karena gagahnya, cantiknya, faras tampannya, sehingga dia dielu-elukan, dipuja-puji di mana-mana, viral di mana-mana karena memiliki kelebihan dari fisik. Tetapi insya Allah dia pun juga akan mulia di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang paling beruntung. Mudah-mudahan paling tidak ya kita berada pada posisi yang pertama ini, mulia di dunia, lebih-lebih dimuliakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang kehidupannya di dunia ini sering diremehkan, sering direndahkan, sering dikucilkan, direndahkan harkat dan martabat kehormatannya, mungkin karena faktor ekonomi, miskin, mungkin karena kehidupannya melarat, standar kehidupannya di bawah standar ekonomi, lemah. Tetapi insya Allah boleh jadi orang ini, mereka ini adalah hamba yang mulia di hadapan Allah karena ibadah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka orang-orang beriman, tetapi secara kehidupan ekonomi mungkin mereka tidak nampak seperti orang-orang yang kaya. Kemudian ada juga golongan, ada orang yang dimuliakan di dunia namun dihinakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keempat atau golongan yang paling celaka adalah dia di dunia sangat hina, jauh dari perintah Allah, melanggar aturan-aturan agama, bahkan lebih-lebih nanti mereka itu akan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada ayat dalam Al-Qur'an dalam kehidupan dunia ini, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum atau menghina kelompok-kelompok yang lain. Boleh jadi orang yang kau hina, orang yang kau rendahkan, mereka itu lebih mulia derajatnya dibanding dengan kamu yang menghina mereka. Itulah sering saya katakan dalam dunia pendidikan bahwa inilah kerja keras para pendidik karena maraknya pembulian di tengah-tengah pelajar,
tawuran atau sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, maka ini tugas berat bagi para pendidik untuk menghilangkan karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan peserta kita untuk membuli kepada teman-temannya. Oleh karena itu, apapun profesi atau pekerjaan kita di dunia ini, jamaah, bahwa kita jadikan sebagai ladang pahala, kita jadikan sebagai nilai kemanfaatan agar untuk meraih keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya ada rambu-rambu dalam Al-Quran yang Allah ingatkan kepada kita, terutama dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang baik, berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Sekarang ini kita lihat maraknya, warkop yang dipenuhi oleh anak-anak muda kita, tetapi boleh jadi pembahasan-pembahasan di dalamnya tidak ada nilai faedah, paling tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun misalnya dalam warkop-warkop itu ada nilai-nilai gagasan untuk membangun bangsa dan agama, saya jempol, mantap, lanjutkan. Tetapi kalau hal-hal itu hanya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, begadang sampai akhirnya lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita coba untuk hijrah, mengedukasi diri. Inilah dalam ayat Al-Quran, dalam surat Taubah 119, Allah ingatkan kepada kita, wa kunu ma'as-shadiqin. Coba carilah teman yang dapat mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan dunia ini harus dilandasi. Kehidupan dunia ini bertumpu pada dua dimensi, yaitu cinta dan kebencian. Dunia ini ada dunia yang abu-abu, kehidupan yang abu-abu, yang menipu. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah menipu. Jadi itulah sebabnya kalau kita mau tahu kebaikan seseorang, tentu kita tanya kepada orang yang mencintainya. Tapi coba, kalau kita mau tahu keburukan seseorang, coba kita tanya orang yang tidak senang dengan dia, yang membencinya. Begitulah kehidupan di dunia. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang tidak senang, pasti ada yang tidak suka. Dan seburuk-buruknya orang tentu juga ada kebaikannya. Dan itulah hakikat, esensi atau substansi dari kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa derajat akhirat ditentukan dari kadar keimanan seseorang, dan kadar keimanan seseorang ditentukan dari kadar amalnya. Itulah sebabnya dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya garis bawahi pada ayat terakhir bahwa yang dinilai oleh Allah adalah amalan yang terbaik, bukan amalan yang terbanyak. Tetapi ada baiknya amalan secara kuantitas akan dibarengi, ditopang dengan amalan yang berkualitas. Bukankah kaidah usul fikih mengatakan ma aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, dalam kaidah usul fikih bahwa amalan yang banyak tentu juga banyak pahalanya selama itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam dan tentu dikerjakan dengan keikhlasan. Dan kadar amal seseorang ditentukan dari tingkat keikhlasannya dan kesabarannya. Itulah sebabnya Allah mengapresiasi kepada hamba-hamba Allah yang kadar keimanannya, kadar ketaatannya, kadar amalnya, kadar keikhlasannya dan kesabarannya selama hidup di dunia. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ila akhir ayat, bahwa surga Adnan, jannatu adnin, surga Adnan akan mereka masuki kepada mereka yang menyambungkan hubungannya kepada kakek buyutnya,
generasi-generasi leluhurnya, artinya orang tua kita lebih tua daripada kita, wa azwajihim, saling menghormati dengan generasi sesaman, bukan kita tampil sebagai orang yang memaksakan diri untuk mengkultuskan diri sebagai orang yang mau dipuja-puja dengan kelebihannya, karena setiap orang pasti punya kemampuan, kelebihan yang berbeda-beda. Wa zurriyatihim, dan menyambungkan hubungannya dengan generasi-generasi di bawahnya, artinya generasi-generasi pelanjut, generasi muda. Apa kata Allah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 24, Allah memberikan selamat kepada kalian ahli surga, fa ni'ma uqbadar, maka nikmatilah kenikmatan tempat kembalimu yang sesungguhnya. Sekira itu yang sempat saya sampaikan secara ringkas terkait dengan derajat manusia, itu sesuai dengan kadar amalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk suguhan siraman-siraman yang bisa kita petik pesan tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Namun sebelum kita lanjut, mungkin kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Kami kembali hadir untuk menemani pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tentunya dengan tema yang menarik sekali, yaitu derajat manusia dilihat dari amal. Dan tadi sudah banyak sekali pengantar dari Ustaz ataupun isi-isi yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan tadi. Namun kita mungkin bisa sedikit bertanya dulu kepada Ustaz. Saya sedikit penasaran dengan mengapa ini Uwais Al-Qarni ini dia itu orangnya sederhana. Tadi saya dengar seperti itu, tapi dia itu manusia yang dilangitkan. Amalan apa yang dia lakukan sehingga dia dikatakan manusia yang dilangitkan? Atau mungkin Ustaz bisa memberikan tips-tips yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah, amalan-amalan sederhana yang mungkin bisa diterima oleh Allah dan bisa meninggikan derajat kita menurut pandangan Islam. Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Menarik, yang pertama dulu terkait Uwais Al-Qarni.
bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi dalam Al-Quran hampir ayat-ayat yang menyerukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga di belakangnya ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, contoh dalam Al-Quran tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukan Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarani inilah yang mampu untuk menghadirkan sosok yang mampu mengamalkan dua item ini. Dia ini dibenci oleh sekitarnya di Yaman, termasuk Raja Yaman yang sangat benci karena dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah agama yang dianut oleh Raja Yaman pada saat itu. Yang menariknya kedua adalah ibunda dari Uwais Al-Qarani ini yang sudah rentah, yang sudah lumpuh buta, yang butuh kasih sayang dari anak semata wayangnya. Ini pelajaran kepada kita semua, termasuk kita-kita semua. Kadangkala kita lihat di televisi ada seorang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya. Padahal ada pembiaran kepada orang tua yang tinggal sendirian di rumahnya dengan usia yang sudah senja, usia sudah lanjut. Masya Allah, kadang kita kasih meneteskan air mata dengan, bahkan ada seorang anak yang rela untuk memasukkan orang tuanya ke panti jompo padahal mereka masih mampu merawat orang tuanya. Inilah yang dimiliki Uwais Al-Qarani sehingga dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menarik pertanyaannya, apa sih sebenarnya tips-tips sehingga kita bisa mendapatkan nilai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak ya informasi dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya dalam salah satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kalian itu melihat ada orang mondar-mandir ke masjid, menghidupkan sholat berjamaah, memakmurkan masjid, sebagaimana perintah Al-Quran pada surah Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mampu memakmurkan masjid. Jadi singkat bahwa orang yang rajin memakmurkan masjid adalah orang yang benar-benar beriman, mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu ada sambungannya 3 item. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ada juga falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berkata-kata baik atau lebih baik diam, ya. Karena kadangkala kesalahan yang banyak lahir dari banyaknya bicara kita atau banyaknya kata-kata yang kita keluarkan. Kadangkala ada kaidah yang mengatakan, "Man kasura kalamuhu kasura khata." Siapa yang banyak bicaranya, tentu juga banyak salahnya. Ini kadangkala lahirnya berita hoax, kebohongan-kebohongan, karena menyebarkan berita-berita yang tidak valid datanya atau informasinya. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia memuliakan, menghormati tamunya, ya, menghormati tamunya. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia menghormati tetangganya. Ini amal perbuatan. Jadi bukan hanya aspek dari teoritisnya agama secara konseptualnya, tapi secara implementasi, secara aktualisasi, agama Islam sangat lebih menginginkan, mengharapkan implementasi dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Contoh lain misalnya,
Kalau dalam kehidupan ini ada kadangkala gesekan-gesekan, ada kisru konflik di antara kita sehingga kita saling berdiam diri, maka perintah Al-Qur'an wal 'afina 'anin nas, hendaklah kalian saling memaafkan, ya. Jadi saling memaafkan dalam kehidupan ini, dan itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan nilai derajat yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyaklah informasi-informasi Tuhan dalam Al-Quran dan hadis terkait. Saya hanya mengambil dari sedikit dari banyaknya referensi yang menjadi ciri-ciri bagi mereka yang memiliki nilai derajat tinggi berdasarkan atau sesuai dengan amal perbuatannya. Betul. Oke. Baik, terima kasih sekali Ustadz, informasinya sangat luar biasa sekali. Tapi boleh saya bertanya sedikit lagi? Mungkin ini mengenai seseorang yang mungkin akhlaknya, maksudnya ibadahnya banyak, mungkin bisa dilihat dari dia rajin sholat jamaah, dia mungkin rutin ikut kajian-kajian Islami, tapi akhlaknya kurang. Nah, bagaimana Islam memandang itu? Kemudian yang kedua, Ustadz, di era media sosial sekarang, bagaimana menjaga amal itu agar tidak berubah menjadi ria? Karena kan sekarang era modern ya, sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit apa kegiatan keagamaan di-upload. Nah, bagaimana caranya supaya itu terkesan, atau mungkin Allah melihatnya tidak sebagai ria begitu? Mungkin sedikit. Baik. Yang pertama tadi terkait dengan amalnya banyak tapi akhlaknya tidak bagus, ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tentu kita paham secara bersama bahwa perintah ibadah itu, ibadah mahda akan disempurnakan dengan ibadah sosial. Ya. Contoh misalnya, saya dulu uraikan secara ringkas bahwa ketika kita sholat, buang takbir Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu kan simbol ibadah mahda atau ibadah sosial. Kemudian ketika kita berkurban, ibadah haji, itu diakhir dengan ibadah kurban pada hari-hari tasyrik, pada tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya ibadah haji adalah ibadah ritual, sementara ibadah kurban adalah ibadah sosial, karena dagingnya kita bagi-bagi kepada tetangga, kerabat, orang miskin. Kemudian puasa Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Puasa Ramadan adalah ibadah ritual dan zakat fitrah adalah ibadah sosial. Nah, orang yang beribadah kepada Allah lalu akhlaknya tidak bagus, itu dikategorikan orang fasik, ya. Orang fasik ini adalah orang yang mencampur baukan antara nilai-nilai ibadah dan dosa yang mereka lakukan. Dan begitulah dalam kehidupan manusia, bahwa yang dinilai oleh Allah adalah akhlaknya, karena buah dari ibadah sebenarnya akhlak. Ya, itu jadi buah dari ibadah akhlak. Ya, pembuktian dari praktek di masyarakat. Ya. Contoh misalnya, kita di masjid setelah selesai sholat, tapi di luar masjid kita banyak bohong. Berarti di mana letak penafsiran dari ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, inilah yang makanya kenapa kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir, banyak membiasakan untuk banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadangkala kan ada orang yang beribadah hanya menggugurkan kewajibannya, ya. Padahal yang dibutuhkan adalah ibadah itu adalah merupakan sarana kenikmatan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hadir dalam diri kita, kita laksanakan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, insyaallah akan berdampak pada perbuatan kita di luar dari masjid ini. Tapi kan banyak yang melakukan seperti itu, berarti belum meresap nilai-nilai ibadah dalam dirinya, hanya menggugurkan kewajiban saja orang seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang media sosial, ya. Di generasi kita kadang banyak yang ria. Begini ya, salah satu yang menggugurkan nilai pahala adalah
pamer ya, ria. Dan kita lihat, maaf ya, dan tren modern hari ini karena kita lihat di televisi atau di media sosial naik umrah kan lagi selfie-selfiean di dekat Ka'bah. Rame. Ya, ramai. Jadi saya hanya kembali seperti ini, Bu, bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang bahwa ini tidak ikhlas, ini ikhlas dari segi ini ya. Boleh jadi mungkin dari segi ini, tetapi kalau mau istilahnya hati-hati ya, lebih hati-hati ya, kita bagaimana lebih fokus, lebih serius, lebih konsentrasi beribadah tanpa harus lebih banyak diganggu oleh media sosial, misalnya di HP kita bawa. Fokuslah kita ke Mekah itu untuk beribadah ya. Ibadah itu syaratnya ada niat ya. Setiap perbuatan itu ada niatnya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat ya. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, luruskan niat kita, perbaiki etikat kita, insyaallah ya, karena Allah melihat dari apa yang kita niatkan. Jadi manusia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Mungkin begitu. Oke. Terima kasih Ustaz untuk luar biasa, saya merasa sangat puas untuk jawaban kali ini. Dan terakhir Ustaz, mungkin waktu kita tidak banyak, jadi mungkin ada pesan untuk masyarakat di luar sana, bagaimana agar tidak terlalu mengejar penilaian dunia dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat di sana. Baik, kepada hadirin hadirat, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bahwa kita ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam kehidupan ini akan diperhadapkan pada dua dimensi, yaitu dosa dan pahala ya. Hanya saja kepada seluruh jamaah bahwa kita ini harus lebih hati-hati dalam bertindak, berucap dan sebagainya. Sebab mengapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innal mu'mina idza atnama thamman nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dia melakukan dosa ada bintik-bintik hitam yang melekat dalam hatinya. Kalau semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak bintik hitam yang akan melekat dalam diri kita, sehingga kita akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah karena semakin banyaknya dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ada ungkapan dari Ibnu Athaillah Sakandari yang mengatakan dalam kitab Al-Hikam, laisa sigaru bil istimrar wa laisa kibaru bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, kalau sering dilakukan oleh manusia akan bertumpuk akan menjadi dosa besar. Walaisal kibaru bil istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau dibarengi dengan banyak istighfar, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Terima kasih kepada pemirsa semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, nasru minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir memberikan suguhan keagamaan yang luar biasa sekali pemirsa. Dan hari ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Seperti halnya pandangan kita mungkin sudah mulai berbeda, bahwa derajat itu tidak hanya dilihat dari pangkat, harta, ataupun jabatan, tapi dilihat dari amal kebaikannya. Karena sesungguhnya manusia terbaik itu bukanlah yang dikenal manusia, tapi yang paling mulia menurut pandangan Islam, dan tentunya manusia yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan tibalah kita di akhir penghujung acara kita untuk pagi hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz, dan semoga tidak kapok-kapok untuk syiar-syiar ataupun memberikan informasi-informasi keagamaan khusus untuk pemirsa di rumah. Saya Dewi Sartika pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.